perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang tidak diinginkan untuk melakukan seks, berupa kontak fisik maupun non-fisik. Perilaku seksual seperti mencium, menyentuh anggota tubuh, dan memeluk. Namun, dengan maraknya teknologi, pelecehan seksual pun bisa terjadi di media sosial. Pelecehan seksual di media sosial merupakan dengan mengirimkan video atau gambar porno tanpa pengetahuan si korban dan tanpa persetujuan penerima. Namun, ada juga yang mengirimkan kelaminnya sendiri lalu disebarluaskan melalui pesan pribadi maupun grup. Tindakan seperti itu merupakan menyimpang dari nilai dan norma. Lainnya, juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita, sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu. Pelecehan seksual. Kita sepakat bahwa pelecehan seksual merupakan hal yang mengerikan yang dapat menimpa kepada siapapun dan dimanapun, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial. Pelecehan seksual sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, meliputi pelecehan secara tulisan, yaitu di mana pengguna internet mengirimkan tulisan, komentar-komentar yang berbau seksual kepada korban yang tentu saja mengganggu kenyamanan. Yang kedua, ada pelecehan verbal, yaitu di mana pelaku mengirimkan pesan pribadi kepada korban seperti menanyakan tarif kencan dan menganggap korban sebagai seorang penghibur. Yang ketiga, ada pelecehan secara visual, yaitu di mana pelaku mengirimkan foto, video, maupun GIF kepada korban yang tentu saja sangat tidak nyaman. Yang terakhir, ada pelecehan secara real, yaitu bukan hanya terjadi di media sosial, melainkan terjadi di kehidupan nyata korban, yaitu seperti pemaksaan atau ancaman pelaku kepada korban yang akan menyebarluaskan foto atau video milik korban yang tentu saja bersifat pribadi. Di zaman sekarang, pelecehan seksual masih sering terjadi dan masih banyak pula masyarakat yang tidak memedulikan pada masalah ini.
Pelecehan seksual online di ranah digital ini memberikan banyak sekali dampak yang sangat mempengaruhi kondisi fisik serta mental korban, sehingga mereka mengalami trauma yang sangat dalam usai kejadian yang memilukan tersebut. Adapun beberapa dampak dari pelecehan seksual, khususnya dampak psikis seperti mudah gelisah, mengalami gangguan jiwa seperti depresi, stres, dan gangguan panik. Mereka yang menjadi korban sering sekali muncul gangguan stres pasca trauma dan bahkan mengalami gangguan tidur atau kerap mereka mimpi buruk, sehingga ada dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri ataupun mengakhiri hidupnya. Tidak hanya itu, dampak sosial pun dapat terjadi dalam bentuk sulitnya mereka untuk percaya dengan orang lain, dan mereka pun sering mengisolasi dirinya serta enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang lain secara dekat. Dalam arti, mereka sering sekali merasa sendiri, bahkan mereka tidak ingin keluar untuk menemui seseorang. Tidak memiliki bukti yang kuat mendorong korban kekerasan seksual memilih menceritakan kasusnya di media sosial. Sayangnya, cara ini malah bahaya. Menurut Kepala Subdivisi Kelompok Rentan Digital SafeNet, Ellen Kusuma, selain bullying, jerat Undang-Undang ITE mengancam mereka yang melakukan spill. Penyebabnya, pelaku biasanya menggunakan pasal pencemaran nama baik untuk membungkam korban dan memberikan tips jika ingin spill out di media sosial. Salah satunya, tidak merinci peristiwa tersebut dan tidak menyebutkan identitas pelaku. Meski demikian, ada cara lain bagi korban untuk mendapatkan bantuan. Solusi menghindari pelecehan seksual di media sosial itu dengan memberikan atau mencari informasi edukasi seksual untuk mencegah kekerasan atau pelecehan seksual pada anak dan dewasa. Lalu menghapus data dan tidak terlalu mengakses informasi pribadi di media sosial karena akan menyebabkan pemalsuan data diri atau mengatasnamakan pribadi untuk mengirimkan video seksual tanpa sepengetahuan kita. Yang ketiga, gunakan fitur privasi akunmu. Gunakan fitur privasi foto pribadimu agar tidak dapat diunduh oleh semua orang atau oleh orang lain dan disalahgunakan dengan menggunakan foto pribadi di akun yang tidak kenal. Lalu yang keempat, bersikap tegas apabila seseorang mengirimkan video kelaminnya dan mengajakmu berpergian tanpa tahu arah tujuannya. Tetap menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apapun, apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal. Usahakan berceritalah dengan seorang temanmu bahwa si pelaku mengirimkan video hal-hal aneh atau video-video seksual. Lalu, jika menemukan video seksual di media sosial, lakukanlah dengan melaporkan akunnya. Stop melakukan pelecehan seksual.